Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dengan NIM 103012380501. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas CLO3 kalkulus lanjut mengenai vektor. Langsung saja ke nomor 1. Soal nomor 1, carilah titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu terlebih dahulu rumus kelengkungan dari suatu kurva, yaitu K sama dengan nilai mutlak Y turunan kedua per 1 ditambah turunan pertama pangkat 2, itunya pangkat 3/2. Pertama, kita mencari turunan pertama dan turunan kedua dulu dari fungsi yang telah diberikan di soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Turunan pertamanya yaitu ini turunan pertamanya 2X plus 2. Ini kan konstanta jadi 0. Nah, dari turunan pertama kita bisa cari turunan keduanya yaitu hasilnya 2. Nah, karena turunan kedua adalah konstanta, maka kelengkungan K hanya bergantung pada turunan pertama dan akan mencapai nilai maksimum ketika penyebut yaitu ini yang ini 1 plus turunan pertama pangkat 2 tutup kurung 3/2 ini mencapai nilai minimum. Kemudian penyebut akan minimal ketika turunan pertama minimal juga, yaitu ketika 2X tambah 2 sama dengan 0. Ini 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya min 2. X-nya sama dengan jadinya min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Nah, dari X min 1 ini, kita bisa substitusi ke dalam fungsi yang ada di soal tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Kita masukin aja X-nya kita ganti menjadi min 1, yaitu min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 ditambah 2. Hasilnya Y sama dengan 1. Jadi, titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 memiliki kelengkungan terbesar di titik min 1,1. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi X, Y diberikan oleh Tx, Y sama dengan 1000 minus 4X kuadrat minus Y kuadrat plus 10Y. Yang pertama, kita disuruh carilah ketinggian maksimum dari Tx, Y dan terjadi pada titik X, Y yang mana. Pertama, kita cari dulu titik kritisnya. Di titik kritis batas itu nggak ada karena T-nya itu bilangan real. Nah, di stasioner nanti kita cari, dan singular itu tidak ada. Jadi kita pakai titik kritisnya stasioner. Pertama, kita cari stasioner dari yang fungsi yang diberikan tadi di soal. Cara nyari titik stasioner yaitu pertama kita lakukan dulu turunan terhadap X pada fungsi ini. Nah, turunannya ini kan terhadap X, jadi yang diturunin yang X-nya saja. 1000 ini karena konstanta jadi kita nolkan, dikurang 4X kuadrat. Nah, ini kan turunan terhadap X, jadi yang ini kita turunkan 4X kuadrat diturunkan jadi 2 kali 4, 8, X-nya tinggal 1, jadinya 8X. Terus yang Y ini kita nggak usah turunin, alias konstanta, yaitu 0, ditambah 10Y ini juga konstanta, jadi 0. Jadi hasilnya min 8X. Nah, dari turunan terhadap X ini, kita bisa cari X-nya, yaitu min 8X sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 0 dibagi min 8. Hasilnya X sama dengan 0. Selanjutnya, kita turunin terhadap Y. Tadi yang menjadi konstanta itu pada turunan terhadap X itu yang ada Y-nya sama yang angka aja. Kalau turunan terhadap Y berarti yang menjadi konstanta itu yang memiliki X sama yang angkanya aja. Jadi yang 1000 ini kita jadikan 0, dikurang ini 4X kuadrat, kita nggak turunin, alias konstanta, jadi kita 0, dikurang, nah ini baru kita turunin, Y kuadrat diturunin jadinya 2Y, ditambah, nah 10Y diturunin jadinya 10. Jadinya min 2Y ditambah 10. Dari sini kita bisa cari juga Y-nya, yaitu min 2Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, 10-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadinya minus 10. Jadinya
Y sama dengan min 10 dibagi min 2. Hasilnya Y sama dengan 5. Jadi, titik stasioner dari fungsi sebelumnya yaitu 0,5. Kemudian kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Cara mencari determinan, kita harus melakukan penurunan pada turunan X terhadap X, turunan Y terhadap Y, turunan X terhadap Y, turunan Y terhadap X. Pertama, kita cari dulu turunan parsial X terhadap X. Jadi ini fungsi X yang ini yang tadi kita udah turunin, ini yang min 8X, kita turunin lagi terhadap X. Ini kan ada X-nya, jadi kalau kita turunin min 8 aja kan, karena X-nya pangkatnya 1. 1 dikurang 1 ya 0 habis jadinya kan. Nah, kemudian selanjutnya kita cari turunan parsial Y terhadap Y. Turunan yang terhadap Y ini kita turunin lagi. Yang kita turunin yang ada variabel Y-nya. Nah, ini kan variabel Y-nya ada di min 2Y. Min 2Y diturunin jadi min 2 aja. Plus 10. 10 ini kan konstanta doang, jadi kita nolin. Jadi min 2 aja. Nah, selanjutnya kita cari juga turunan parsial X terhadap Y. Turunan yang terhadap X ini kita turunin, tapi yang diturunin tuh yang Y-nya. Sedangkan di turunan ini tadi kan min 8X doang, nggak ada Y-nya. Berarti 0. Nah, selanjutnya kita cari turunan parsial Y terhadap X. Nah, turunan yang Y ini kita turunin, tapi yang X-nya aja. Karena ini nggak ada X-nya, jadi kita dapatnya 0. Setelah menemukan turunan ini, kita bisa mencari determinannya. Rumusnya, kita pakai vektor. Nah, vektornya ini tata letaknya gini. Yang baris pertama, kolom pertama tuh turunan parsial X terhadap X. Terus baris pertama, kolom kedua, turunan parsial X terhadap Y. Kedua kolom pertama itu turunan parsial Y terhadap X, dan baris kedua kolom kedua itu turunan parsial Y terhadap Y. Jadi kita tinggal masukin aja nih yang ini yang tadi kita dicari. F turunan parsial X terhadap X itu tadi min 8. Terus yang ininya 0, ininya 0. Nah, ininya yang turunan parsial Y terhadap Y min 2. Kalau determinan tuh, kalau posisinya udah begini, udah simetris gini, kita bisa langsung kali silang aja di antara keduanya. Min 8 dikali min 2 sama dengan 16, 0 dikurang 0 dikali 0 itu minus 0. Ini kenapa dikurang? Karena kalau arahnya ke kiri dia di minus, kalau misalkan arahnya ke kanan dia plus. Jadi 16 dikurang 0 sama dengan 16. Jadi determinannya kita temukan 16. Selanjutnya, setelah kita mencari determinan, kita bisa mencari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya kita masukkan yang titik stasioner tadi ke fungsi yang ada di soal. Nah, fungsi yang ada di soal kan ini 1000 dikurang 4x kuadrat min y kuadrat ditambah 10y. Kita ganti aja x sama y-nya sama 0,5. Jadi hasilnya kan 1025. Jadi kesimpulannya, ketinggian maksimum dari Tx, Y adalah 1025 dan terjadi pada titik 0,5. Selanjutnya, nomor 2B, kita disuruh gambarkan semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000. Pertama, kita set dulu fungsi Tx, Y yang tadi sama dengan 1000. Karena yang diberikan ketinggiannya 1000 di soal. Jadi kita set begitu, terus kita masukin tadi fungsi Tx, Y kan 1000 dikurang 4x kuadrat, dikurang y kuadrat ditambah 10y sama dengan 1000. Nah, 1000 yang di fungsi ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sama yang 1000 ini sama-sama konstanta, jadi kan dia habis. Jadinya min 4x kuadrat min y kuadrat ditambah 10y sama dengan 0. Nah, biar ininya nggak minus di depan, kita kalikan dengan minus lagi. Jadinya minus dikali minus kan jadi plus, jadi 4x kuadrat. Ininya berubah jadi plus, y kuadrat, plus berubah jadi min, jadi 10y sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kita udah set. Setelah itu, kita menyelesaikan persamaan y dengan melengkapi kuadrat. Nah, menyelesaikan persamaan y ini kita ubah menjadi persamaan elips dia. Caranya begini. Yang ini, yang persamaan y kuadrat min 10y, kita jadikan biar ruas kanan dan ruas kiri itu
sama bisa dipangkatin 2, tapi nggak ngubah persamaan yang sebelumnya kita dapetin. Jadi kita set misalkan 25. Nah, ini di ruas kanan kita taruh 25, di ruas kiri kita taruh 25 juga. Nah, habis itu ini 4x kuadrat tetap. Nah, ini bisa kita akalin. Jadinya akarin kita jadi Y-5 pangkat 2 difaktorin sama dengan 25. Nah, ini tuh udah termasuk persamaan elips. Jadi, titik-titik X, Y memberikan ketinggian 1000 berada pada elips. Nah, ini rumusnya elips kan. Terus, persamaan yang ini kita jadikan pecahan begini. Dan persamaan itu persamaan elips namanya. Jadi, ini tadi kita X kuadrat per 25/4 ditambah Y-5 kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini sama-sama bisa kita pangkat 2-in atau kuadratin. Jadinya X kuadrat per 5/2 pangkat 2 ditambah, ini kan Y-5 kuadrat tetap, terus 25-nya bisa kita kuadratin jadi 5/2 sama dengan 1. Nah, jika kita gambarkan diagramnya, bentuknya akan seperti begini elips. Ini titik Y-nya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.